Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1941. Ketika Charlie dan Jacob konstruksi ke rumah sakit, Claire sudah sampai. Ketika mertua dan menantu itu datang ke bangsal, Elaine memegang tangan Claire sambil menangis sedih. Claire juga menyeka air matanya. Meskipun Charlie tahu ibu mertuanya sangat menderita, saat kejadian dia berada di luar dan tidak pernah masuk. Jadi dia tidak melihat apa yang terjadi di dalam. Setelah Elaine dibawa keluar oleh bawahan Albert, dia langsung dikirim ke rumah sakit, dan Charlie tidak melihat kondisinya. Sekarang melihat Elaine, yang memiliki hidung memar dan wajah bengkak dan segenggam rambut hilang dari dahinya, dia tidak bisa menahan napas dan sesak. Oh, ibu mertuaku benar-benar mengantuk. Dia menderita seperti ini. Ini benar-benar bencana. Tidak tiba-tiba Charmaine tiba-tiba mencarinya. Melihat Charlie datang, Elaine akhirnya memiliki tujuan untuk melampiaskan keluhannya. Menangis dan berkata, "Menantu yang baik, ibu sangat sedih." Mengatakan itu, dia langsung menangis terengah-engah. Charlie melangkah maju, berpura-pura khawatir dan bertanya, "Bu, ada apa denganmu?" Elaine mengulurkan tangannya dan menyeka air matanya. "Hei, aku tidak bisa menyebutkannya. Saya tidak bisa menyebutkannya. Itu membuat saya menangis sedih." Melihatnya seperti ini, Jacob tidak berani tertawa meskipun dia sangat ingin. Dia hanya berdiri tanpa bergerak dan tidak berbicara. Elaine meliriknya dan berkata dengan marah, "Jacob, apa yang kamu lakukan di sini?" Jacob buru-buru berkata, "Untuk apa aku di sini? Tentu saja aku di sini untuk melihatmu." "Lihat aku," Elaine berkata dengan marah. "Kurasa kamu di sini untuk melihat lelukonku." Jacob bersenandung dalam hatinya. "Hei, kamu benar. Tapi aku tidak bisa mengakuinya." Dia hanya bisa mengatakan dengan malu, "Apa yang kamu bicarakan? Bahkan jika aku mengajak berpisah dan bercerai, kita telah menghabiskan setengah hidup kita bersama. Aku merasa stres jika kamu diganggu seperti ini." Elaine menatapnya. "Kamu merasa tertekan. Kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu ingin aku gagal seumur hidup, kan?" Jacob tidak mengira Elaine bisa menebak dengan sangat akurat, tetapi dia tidak berani menjawab. Untungnya, Claire, yang ada di samping, menengahi. "Tapi, jangan bertengkar dengan ayah. Dia datang menemuimu karena khawatir." Elaine berkata dengan marah, "Aku tidak membutuhkan perhatiannya." Setelah dia selesai berbicara, dia menatap Charlie lagi, dan berkata dengan wajah pahit, "Menantu yang baik, orang-orang yang menyakiti saya adalah kelompok orang yang sama yang terlibat dalam skema piramida itu. Ibu benar-benar sial, dan kali ini saya harus digips selama beberapa bulan lagi. Saya tidak memasak untuk Anda, juga tidak bisa pergi kemanapun. Hanya bisa diam di rumah. Hari-hari yang akan datang akan sangat membosankan." Charlie segera mengerti apa yang dimaksud Elaine. Jadi dia segera berkata dengan murah hati, "Tapi, jangan khawatir. Saya akan memasak di rumah. Saya juga akan mentransfer 100.000 yuan ke uang saku. Jika kamu benar-benar bosan, kamu bisa membeli apapun secara online. Lakukan saja berbagai hal untuk menghabiskan waktu." Ketika Elaine mendengar ini, dia langsung tergerak. Terlebih lagi, dia tidak berharap Charlie memberikan uangnya sama sekali. Dia hanya merasa bahwa Charlie berjanji sebelumnya bahwa dia akan memberi dirinya 30.000 yuan untuk makanan sebulan. Kemudian juga memberinya 10.000 yuan untuk kerja keras memasak. Dia tidak berani mengurangi biaya makanan, tetapi dia pantas mendapatkannya. Tapi sekarang dia lumpuh lagi. Tidak bisa membeli sayuran dan memasak. Tidak ada yang melakukan pekerjaan ini. Dia khawatir dia tidak bisa meminta Charlie. Bab 1942. Itu sebabnya dia ingin berpura-pura tidur, berharap Charlie tidak mengurangi 10.000 yuan untuk kerja kerasnya. Tapi dia tidak pernah mengira Charlie akan begitu murah hati. Dia akan memberikan 100.000 secara langsung. Mendengar ini, Elaine tiba-tiba merasa segar dan penuh rasa terima kasih kepada Charlie.
dan berkata, "Hei, kamu adalah menantu yang baik. Untuk memiliki menantu sepertimu, ini keberuntunganku yang terkumpul selama beberapa kehidupan." Aku menekannya. Claire terdiam saat mendengar ini. Claire heran, karena ibunya mengatakan ini benar-benar tulus. Charlie bahkan tidak berpikir bahwa 100.000 yuan bisa membuat Elaine begitu terpesona. Dia tidak bisa menahan tawa diam-diam. Berpikir, jika saya tahu ibu mertua yang luar biasa ini bisa mudah dikendalikan dengan uang sebanyak itu, saya seharusnya sudah memberinya sejak dulu. Namun, ketika dia tidak memproduksinya. Di masa lalu, Elaine memegang kekuatan keuangan keluarga. Belum lagi dia memegang 2 juta yuan. Jika dia diberi lebih dari 10 atau 200.000 yuan pada waktu itu, dia tidak akan mampu menyingkirkannya. Namun, setelah semua uangnya dirampok oleh Hannah dan menghabiskan beberapa hari di pusat terpencil, titik awalnya sangat menurun, dan nafsu makannya tidak sebesar sebelumnya. Charlie juga sangat lugas menanganinya. Setelah berbicara, dia segera mentransfer 100.000 yuan ke rekening Elaine. Ketika Elaine menerima pesan teks pengingat bank, dia sangat gembira dan berkata dengan gembira, "Menantu saya menyayangiku." Pada saat ini, dokter baru saja masuk ke sekeliling ruangan, dan Claire buru-buru bertanya kepadanya, "Dokter, bolehkah saya bertanya, bagaimana kondisi ibu saya sekarang?" Dokter wanita itu menjelaskan, tujuan utama pasien adalah untuk sehat dan pulih. Ini memang memakan waktu yang cukup lama, tetapi tidak ada lagi yang perlu diperhatikan. Anda dapat membiarkannya tinggal di rumah sakit, atau Anda dapat membawanya pulang ke rumah untuk pemulihan. Claire kemudian berkata, "Tapi, bagaimana kalau kamu pulang untuk pemulihan di rumah? Kami bisa merawatmu dengan mudah. Selain itu, sebentar lagi malam tahun baru. Terlalu sepi tinggal di rumah sakit." Elaine mengangguk beberapa kali dan menanggapi, "Saya merasa tidak nyaman di rumah sakit. Saya tidak ingin tinggal. Ini bukan pertama kalinya kaki saya patah. Saya sudah pernah mengalaminya. Dan saya punya pengalaman. Tunggu infusku selesai. Kalau sudah selesai, bawa aku pulang saja." Pada saat yang sama, di rumah sakit Silverwing, Christopher dan Harold terpaksa meninggalkan bangsal karena tidak mampu membayar tagihan rumah sakit. Ayah dan anak itu terbaring di brangkar rumah sakit. Nyonya Wilson dan Wendy mendorong brangkar mereka berdua ke tempat parkir bersama. Ketika datang, Wendy yang mengemudikan Bentley yang baru dibeli. Bentley bukan ambulans. Ayah dan anak itu tidak bisa berbaring dengan aman di dalam Bentley. Mereka hanya harus menemukan ambulans untuk mengangkut mereka. Namun, penggunaan ambulans membutuhkan biaya. Keluarga 4 orang ini tidak memiliki uang tunai, dan semua kartu bank dan rekening pembayaran elektronik telah diblokir. Sekarang mereka benar-benar bangkrut, dan mereka tidak tahu bagaimana harus membayar biaya parkir saat keluar dari rumah sakit. Tepat ketika mereka bingung, 2 pria parubaya berjalan mendekat dan berkata, "Apakah Anda Nyonya Wilson?" Nyonya Wilson buru-buru berkata, "Ini aku. Siapa kalian berdua?" Pria itu berkata, "Untuk keluarga Anda yang malang, Tuan Webb telah mengatur ambulans untuk membawa kalian berempat kembali ke villa." Nyonya Wilson menghela napas lega dan berkata dengan penuh terima kasih, "Bagus sekali. Tolong atur ambulans untuk mengirim putra dan cucu saya kembali. Saya akan berkendara kembali dengan cucu perempuan saya." Pria itu menggelengkan kepalanya. "Maaf, kalian berdua harus naik ambulans bersama. Bentley ini dibeli dengan uang Tuan Webb. Tuan Webb meminta kami untuk mengambil mobil itu." Bab 1943. Ketika Nyonya Wilson mendengar kata-kata itu, dia terkejut bagai sambaran petir. Berdiri diam, dia berkata tanpa daya dan memohon, "Saudara, tolong telepon Tuan Webb. Katakan keluarga kami lelah. Saya mohon dia mau menunjukkan belas kasihan dan memberi kami jalan keluar bertahan hidup. Setidaknya izinkan kami membawa mobil Bentley ini." Dia langsung menambahkan, "Kami bisa meminjam selama beberapa tahun. Itu sudah cukup." Pria itu berkata tanpa ekspresi. "Maaf," Tuan Webb berkata, "keluarga seperti Anda benar-benar rendahan. Dia tidak ingin terlibat lagi dengan Anda, dan dia masih mengizinkan Anda tinggal di villa itu.
Ini adalah kebaikan terbesarnya. Jika Anda tidak tahu apa yang baik atau buruk, maka saya minta maaf. Tuan Webb akan mengambilnya kembali kapan saja. Jantung Nyonya Wilson berdenyut untuk sementara waktu. Tetapi pada saat ini, dia tidak berani mengucapkan kata-kata yang tidak sopan. Wendy, yang berada di samping, tidak dapat menahan diri untuk tidak mengamati. Saya mohon kepada kalian berdua untuk memberi tahu Tuan Webb lagi. Lihat bagaimana ayah saya dan kakak laki-laki saya sekarang. Keluarga kami tidak mendapat penghargaan meskipun telah bekerja keras. Kami kelelahan. Pria itu berkata dengan dingin. Jika kalian masih berbicara banyak omong kosong, maka kalian tidak dapat lagi tinggal di villa itu. Pada saat ini, Nyonya Wilson buru-buru berkata, Wendy, jangan bicara lagi. Cepat ambil kunci mobilnya. Wendy sangat marah di dalam hatinya. Tapi dia tidak berani terus melawan. Dia hanya bisa menangis dan mengeluarkan kunci mobil dan menyerahkannya kepada pria itu. Pria itu mengambil kunci dan berkata kepada keluarga Wilson, Oke, ambulans telah diatur untuk kalian. Kalian 5 orang, bisa cepat pulang. Kami berangkat dulu. Setelah itu, keduanya masuk ke sedan Bentley, menyalakan mobil dan meninggalkan tempat kejadian. Pada saat ini, ambulans yang bobrok berhenti di depan mereka. Pengemudi menurunkan jendela dan bertanya, apakah Anda akan pergi ke Villa Elit Thompson? Ya, Nyonya Wilson mengangguk sambil mencibir dan berkata, tolong kirim kami berempat ke Villa A06 di Elit Thompson. Pengemudi dan seorang pria muda di co-driver turun dari mobil dan membantu mereka mengangkat Christopher dan Harold ke dalam mobil. Lalu berkata kepada Nyonya Wilson dan Wendy, kalian berdua masuk ke belakang. Wanita tua Wilson mengangguk dan berkata kepada Wendy, Wendy, ambulans ini agak tinggi. Tolong bantu nenek. Wendy menyeka segenggam air mata, menggosok mata merahnya lagi, dan berseru, oke nenek. Hana buru-buru mengikuti, dan berkata dengan datar, Bu, aku juga di sini untuk mendownload. Wanita tua Wilson membuka tangannya dan berteriak dengan marah, pergi. Jangan sentuh aku. Hana tidak mengira wanita tua itu tiba-tiba marah pada dirinya sendiri dan bertanya dengan sedikit sedih. Bu, di mana aku menyinggung kamu? Nyonya Wilson menggertakkan giginya dan memarahi. Kamu telah menghinaku di mana-mana. Jika bukan karena Anda, keluarga kami tidak akan seperti sekarang ini. Jika bukan karena Anda, uang 10 juta yuan yang disimpan Christopher tidak akan hilang. Christopher tidak akan diejek oleh Elaine sepanjang waktu. Jika bukan karenamu, Christopher tidak akan melakukan apapun pada Elaine. Dia dan Harold sangat menderita sekarang. Itu semua salahmu. Hana menangis. Bab 1944. Dia juga sangat sedih. Menangis dan berkata, Bu, saya tahu kamu sangat kesal dengan kehamilan saya di tambang batu bara. Saya saat itu benar-benar berusaha untuk bertahan hidup. Jika tidak, saya mungkin sudah mati sejak lama. Soal uang 10 juta lebih itu, bukanlah sesuatu yang sengaja saya lakukan. Niat awal saya ingin menipu uang dan villa Elaine, untuk meningkatkan kondisi kehidupan keluarga kami. Semua upaya dan pengorbanan yang saya lakukan adalah untuk keluarga. Begitu Nyonya Wilson mendengar dia berbicara tentang kehamilannya, dia langsung merasa seolah-olah dia telah menunjukkan 2 kali. Dan segera memarahi, kamu jalang yang tidak tahu malu. Beraninya kamu menyebutkan kehamilanmu, itu merusak keluarga, merusak moral, kamu sangat tidak tahu malu. Jika bukan karena Donald yang melindungimu, aku sudah menendangmu keluar dari rumah. Mengatakan itu, wanita tua Wilson sangat marah sehingga ritme pernapasannya menjadi kacau. Dia menggeram dan berkata, juga, ketika kamu keluar dari tambang batu bara, kamu tidak hanya hamil dari benih pembohong. Kamu juga terinfeksi penyakit kelamin. Kamu juga menulari anakku. Kamu pikir aku tidak tahu? Hana malu. Tepat ketika dia tidak tahu bagaimana melawannya, pengemudi itu bertanya dengan tidak sabar. Apa kalian tidak mau pergi? Jika ingin berdiskusi, turunkan 2 orang sakit itu dari mobil, berisik. Kami masih menunggu penyelesaian pekerjaan agar cepat pulang kerja. Kami tidak punya waktu menunggu kalian di sini. Ketika Nyonya Wilson mendengar ini,
Dia segera membujuk dan buru-buru berkata, "Jangan marah, Tuan Pengemudi. Ayo pergi, ayo pergi." Setelah selesai berbicara, dia menatap Hannah dengan tajam, dan kemudian dengan bantuan Wendy, naik ke ambulans. Meskipun Wendy bersimpati dengan ibunya, dia tidak berani membelanya. Dia hanya bisa memasukkan mata ke ibunya dan menyilakan masuk ke mobil terlebih dahulu. Hannah juga tahu betul dia tidak punya tempat tinggal selain Villa E.T. Thompson A06. Dia hanya bisa menahan amarahnya dan masuk ke mobil, duduk di sudut. Setelah keluarga 5 orang itu masuk ke dalam ambulans, ambulans langsung menuju ke Villa Elite Thompson. Di dalam mobil, Christopher berbaring di brangkar, menatap Nyonya Wilson. Dia menangis dan bertanya, "Tapi, apa yang bisa kita lakukan selanjutnya? Kita sekarang miskin lagi." Nyonya Wilson menyeka matanya, dan berkata dengan sangat sedih, "Saya tidak tahu harus melakukan apa. Sekarang kita tidak memiliki 1 sen pun. Dan kalian berdua terluka seperti ini. Kalian membutuhkan perawatan, pengobatan, dan pemulihan. Itu membutuhkan banyak uang. Kita benar-benar putus asa." Harold menangis dan berkata, "Nenek, kita bisa melihat jika ada sesuatu yang berharga di Villa Elite Thompson. Kita bisa menjualnya. Masih ada banyak barang bagus. Ada gudang anggur. Anggur yang baik di dalamnya bisa dijual dan menghasilkan banyak uang." Nyonya Wilson mengangguk. Benar-benar tidak ada cara lain. Hanya bisa seperti ini. Wendy bertanya pada saat ini. "Ngomong-ngomong, Nenek, kedua orang itu baru saja mengatakan bahwa Donald mengatur 3 pembantu untuk keluarga kita. Di mana mereka?" Nyonya Wilson juga bingung. "Saya tidak tahu. Mungkin sudah diatur tetapi belum datang." "Hei," Wendy menghela nafas panjang. "Jika dia benar-benar mengirim 3 pembantunya, berarti Donald masih memiliki sedikit hati nurani. Jika tidak, ayah dan kakakku terluka seperti ini. Kita hanya bertiga. Sangat sulit merawatnya." "Siapa sangka?" wanita tua Wilson berkata dengan emosi. "Kurasa Donald benar-benar marah pada kita. Tapi dia seharusnya masih memiliki harapan untuk kita. Itu hanya membuat marah sesaat. Jika kita memiliki kesempatan di masa depan, kita harus tampil dengan baik. Kita harus bisa memenangkan kepercayaannya lagi." Wendy mengangguk dan menghela napas. "Hei, saya harap 3 pembantu yang dia atur akan segera tiba. Yang terbaik adalah menunggu di Villa Elite Thompson sekarang. Kalau tidak, kita tidak akan tahu bagaimana mengangkat ayah dan kakakku kembali ke kamar." Bab 1945. Pada saat ini, di Villa A06 Villa Elite Thompson, Jennifer, Yara dan Yulia baru saja mengisi perut mereka. Mereka tidak sabar menunggu keluarga Nyonya Wilson kembali. Mereka sangat lapar. Mereka baru tahu ada bahan-bahan di dapur yang telah disiapkan Hannah tetapi belum sempat dimasak. Mereka memutuskan membuat hidangan dengan bahan-bahan itu. Mereka makan mewah. Sebelum penarikan modal Donald, standar hidup keluarga Wilson masih sangat baik. Donald berinvestasi di Wilson Group, yang menghidupkan kembali Wilson Group. Levelnya juga telah sangat meningkat. Selain itu, Hannah secara khusus menyiapkan bahan-bahan yang sangat kaya hari ini. Untuk merayakan Christopher dan Harold setelah mereka mengerjai Elaine. Tanpa diduga, keluarga Wilson tidak memakan bahan-bahan ini dalam 1 gigitan. Dan semuanya lebih murah untuk Jennifer dan 2 temannya. Mereka bertiga sedang berbaring di sofa menonton TV dengan perut kenyang. TV ini diangkat dari kamar di lantai bawah tanah setelah Harold menjual TV besar. Saat menonton TV, Jennifer berkata, "Oh, Villa Nyonya Wilson bagus di mana-mana. Hanya saja TV-nya tampak agak kecil. Dibandingkan dengan ruang tamu yang begitu besar, ukurannya tidak sebanding." Yulia bertanya dengan heran. "Apa? TV besarnya sekitar 50 inci. TV di rumah kepala desa saya tidak sebesar itu. Apa ini termasuk kecil?" "Ya," Yara menahut. "Aku belum pernah melihat TV sebesar ini sebelumnya." Jennifer mengulurkan tangan dan berkata, "Kalian tidak mengerti. TV orang kaya mulai dari 70 sampai 80 inci. Tahun lalu, ketika saya bekerja di sebuah perusahaan rumah tangga di kota, saya pergi ke rumah orang kaya untuk membersihkan rumahnya. TV-nya jauh lebih besar dari ini.
Yulia menghela nafas dengan emosi. Sayangku, untuk TV apa sebesar itu? Apa kamu tidak lelah matamu bolak-balik di TV sebesar itu? Jennifer mencibir dan berkata, lihat apa yang kamu lakukan. Menurut apa yang kamu katakan, ketika orang pergi ke bioskop untuk menonton film, mata mereka akan jatuh karena kelelahan. Yulia menggaruk kepalanya. Saya belum pernah ke bioskop, jadi saya tidak tahu bagaimana rasanya di bioskop. Jennifer berkata, saya pernah ke sana. Saya sudah pernah bekerja membersihkan bioskop. Saya beritahu kalian, layar bioskop lebih besar dari satu dinding ruang tamu ini. Jadi bayangkan saja. Yara di samping bertanya, lebih besar dari tembok ini. Itu terlalu menakutkan. Jennifer berkata, kalian berdua benar-benar belum pernah melihat dunia. Jika Nyonya Wilson kembali, minta dia membawa kita ke bioskop untuk menonton film. Kalian akan tahu nanti. Ketiganya tiba, dan ambulans sudah memasuki halaman. Namun, suara TV mereka sangat keras, sehingga tidak ada yang bisa mendengar gerakan di luar. Setelah ambulans berhenti, pengemudi dan asistennya melompat keluar dari mobil dan dengan kasar mengeluarkan Christopher dan Harold dari mobil. Mereka tidak mengeluarkan Christopher dan Harold bersama Brancar, tetapi langsung memindahkan orang dan meletakkannya di lantai marmer di halaman. Melihat mereka akan masuk ke mobil dan pergi, Nyonya Wilson bertanya, apa kalian tidak membantu kami memasukkan mereka ke dalam rumah? Sopir itu berkata dengan tidak sabar. Permintaan pelanggan adalah mengirim Anda ke tempat ini, tidak termasuk biaya masuk ke rumah. Anda dapat meminta kami berdua untuk membantu. Upah kami masing-masing 200 yuan. Wanita tua Wilson berkata, saya bahkan tidak punya uang sepeser pun. Sopir itu mengerutkan kening dan bertanya, kamu tinggal di villa yang begitu mewah, dan kamu tidak punya 400 yuan. Nyonya Wilson berkata dengan penuh semangat, kami tidak perlu uang tunai saat keluar. Tidak ada uang tunai yang tersisa di rumah. Sekarang pembayaran online dan kartu bank kami semuanya telah terhenti. Benar-benar tidak bisa membayar kalian. Bab 1946. Sopir mengulurkan tangan. Kalau begitu kami tidak bisa membantu. Wendy berkata dengan marah. Bukankah tugas dokter menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan luka? Sopir itu memandangnya dengan serius dan berkata, gadis kecil, saya jelaskan kepada Anda. Kami bukan dokter, dan kami bukan ambulans 120 dari rumah sakit umum. Tetapi ambulans yang dioperasikan oleh perusahaan swasta. Sama seperti taksi, kami hanya berkendara untuk menghasilkan uang. Dan kami akan bekerja jika kami mendapat uang. Mengerti? Wendy terdiam beberapa saat. Pria itu berkata dengan jijik. Ada apa dengan kalian? Kalian tidak memiliki 400 yuan, padahal tinggal di villa yang sangat bagus. Setelah berbicara, keduanya langsung masuk ke mobil, menyalakan mobil dan pergi. Wendy menghentakkan kakinya dengan marah, dan wanita tua itu menghela nafas tanpa daya, dan berkata kepadanya dan Hannah, saya tidak bisa mengandalkan tulang tua saya. Kalian berdua yang membawa Christopher ke kamarnya, lalu kembali dan bawa Harold. Wendy dan Hannah tahu tidak ada cara lain. Mereka menahan kesal dan mengerahkan kekuatan untuk mengangkat Christopher dengan hati-hati. Christopher terus-terusan kesakitan, dan berkata, pelan-pelan, ini menyakitkan. Nyonya Wilson menghela nafas dan menghela napas. Christopher, tidak ada cara lain sekarang. Tahan sakitnya. Dia lalu berkata kepada Wendy dan Hannah, kalian berdua bantu Christopher. Aku akan membuka pintu dulu. Wendy dan Hannah berjuang untuk mengangkat Christopher dan bergerak ke pintu terpilih demi terpilih. Nyonya Wilson ingin menempelkan sidik jari untuk membuka pintu. Dia tiba-tiba mendengar suara TV di dalam dan bertanya pada Wendy dengan heran. Wendy, apakah kamu mematikan TV sebelum pergi? Wendy menggelengkan kepalanya. Saya sedang terburu-buru ketika saya pergi. Saya lupa. Oke, Nyonya Wilson tidak banyak berpikir, dan langsung membuka pintu. Begitu pintunya terbuka, dia melihat sekilas ada 3 orang berbaring di sofa di ruang tamu. Dia berteriak ngeri. Kamu, siapa kalian? Jennifer dan 2 temannya tiba-tiba berbalik ketika mereka mendengar suara itu. Mereka melihat Nyonya Wilson dan Wendy datang,
Mereka mengenali kedua mantan pemain itu secara sekilas. Jennifer sangat bersemangat sehingga dia berlari dan berkata dengan penuh semangat, "Nyonya tua, kamu kembali. Kami sudah lama menunggumu." Ketika wanita tua Wilson melihat 3 orang berlari tanpa alas kaki, dia terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Tentu saja dia mengenali Jennifer dan yang lainnya, tetapi dia tidak tahu sama sekali mengapa ketiganya ada di sini, di rumahnya. Jadi, dia bertanya dengan heran, "Jennifer, kenapa kamu di sini?" Jennifer berkata dengan penuh semangat, "Nyonya tua, Anda masih berpura-pura bingung. Bukankah kamu yang membebaskan kami dengan jaminan sambil menunggu perdamaian?" "Aku," wanita tua Wilson berkata dengan ekspresi bingung. "Ini, apakah ada kesalahpahaman?" "Bagaimana bisa ada kesalahpahaman?" Jennifer buru-buru berkata, "Nyonya tua, saya tahu Anda bersyukur karena kami banyak membantu Anda di pusat terpencil dan kami sangat memperhatikan Anda. Jadi Anda ingin membalas kebaikan dan ingin kami tinggal bersamamu. Nikmati kebahagiaan tinggal di Villa Elite Thompson." Yara di samping menambahkan, "Ya, Nyonya Wilson, Anda baik sekali. Anda bahkan mengirim mobil mewah untuk menjemput kami. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup saya bisa duduk di mobil mewah." Jennifer berkata dengan sedikit emosi, "Nyonya tua, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Kami berterima kasih kepada Anda. Jadi kami juga menanamkan, di masa depan, kami bertiga akan tinggal di sini dan tidak pergi. Kami akan menjagamu seperti ibu kandung kami sendiri, dan memberikan penguburan yang layak setelah kematianmu." Wanita tua Wilson tiba-tiba merasakan keputusasaan di hatinya. Dan dia berkata dengan cemas, "Jennifer, dengarkan aku. Ini pasti ada kesalahpahaman di sini. Aku tidak menyelamatkan kalian. Aku benar-benar tidak ingin kamu datang ke sini untuk tinggal bersamaku." Bab 1947. Nyonya Wilson adalah tipikal orang yang suka memanfaatkan orang selagi berguna dan menyingkirkannya jika tidak berguna lagi. Saat berada di pusat terpencil, dia memerlukan Jennifer untuk menjaga dirinya. Jadi dia sangat sopan kepada Jennifer saat itu, seolah-olah dia adalah putrinya sendiri. Tapi kenyataannya, dia memandang rendah wanita desa yang vulgar seperti Jennifer. Jadi, sejak dia keluar dari pusat terpencil, dia melupakan Jennifer. Baginya, Jennifer hanyalah alat yang harus digunakan dalam periode tertentu. Setelah periode tersebut selesai, dia tidak ingin lagi berhubungan dengan Jennifer. Yang tidak dia bayangkan adalah, entah bagaimana Jennifer muncul di rumahnya. Dan Jennifer tidak menyangka wanita tua itu menyangkal apa yang telah dia lakukan. Dia beranggapan, Nyonya Wilson telah membuatnya keluar dan sopir mengatur membawa dirinya ke Villa Elite Thompson, lalu mencatatkan sidik jari di gerbang. Lalu kenapa dia menyangkalnya dan menolaknya saat ini? Memikirkan hal ini, Jennifer bertanya dengan curiga, "Nyonya tua, ada apa denganmu? Kamu melakukan semua hal baik ini. Mengapa kamu tidak mau mengakuinya?" Ya, Yara dan Yulia juga datang dan bertanya dengan tidak mengerti. "Nyonya tua, kamu jelas-jelas melakukan semua ini. Mengapa kamu menyangkalnya? Mengapa begitu?" Wanita tua Wilson dikelilingi oleh mereka bertiga. Dia merasakan bau busuk dari tubuh mereka. Dia merasa pusing, menyebabkan dia batuk. Mereka bertiga tidak terlalu memperhatikan kebersihan diri, apalagi saat ini musim dingin. Mereka mengenakan pakaian tebal, tidak memperhatikan kebersihan, tidak mandi, dan tidak terlalu sering berganti pakaian. Sehingga ketiganya memiliki bau badan yang menyengat. Sekarang 3 orang itu mengelilingi wanita tua itu, dan baunya bahkan lebih asam. Sambil menutup hidungnya, Nyonya Wilson berkata dengan sangat sedih, "Jennifer, kamu benar-benar salah paham. Aku tidak melakukan hal-hal tersebut." Jennifer tersenyum sambil menampilkan gigi kuningnya yang besar, dan berkata sambil tersenyum, "Oh, wanita tua, saya tahu Anda memiliki hati yang baik. Anda mungkin tidak ingin mengatakan beberapa hal, tetapi tidak masalah. Hubungan antara kami dan para tahanan sangat dalam. Sekarang kami bertiga telah keluar, dan di masa depan, kami semua akan tetap berada di sisimu dan melayanimu dengan baik." Yulia di samping juga berkata, "Ya,
Nona tua, sebelum Anda kembali, kami bertiga sudah mengatur kamar. Untungnya, villa Anda cukup besar dan ada cukup kamar. Kami bertiga akan tinggal di sini. Dan Anda adalah ibu dari kami bertiga. Apa? Ketika wanita tua Wilson mendengar ini, dia tiba-tiba menjadi marah dan berkata, kalian memilih kamar. Siapa yang memberi kalian keberanian? Yulia tidak memikirkan kemarahan tiba-tiba wanita tua itu. Dia bertanya, ada apa, Nona tua? Anda telah mengatur kami datang dan tinggal bersama. Kami harus mendapatkan kamar. Nyonya Wilson gemetar karena marah, dan berkata dengan marah, ini rumahku. Aku tidak akan meminta pertanggungjawabanmu karena menerobos masuk tanpa izin. Tetapi siapa yang berani untuk membagi kamar tidurku? Tinggalkan aku segera. Wendy buru-buru datang pada saat ini dan berbisik. Nenek, kita kekurangan tenaga sekarang. Mengapa kita tidak meminta mereka untuk membantu? Kita bisa meminta mereka pergi setelah kondisi ayah dan kakakku lebih baik. Nyonya Wilson menggelekkan kepalanya dan berkata dengan dingin, saya tidak bisa membiarkan mereka berada di sini meskipun kita membutuhkan bantuan tenaga. Mereka sangat bau. Mereka tinggal di sini selama 1 menit. Akan membuatku tidak tahan. Selain itu, Tuan Webb bilang dia akan mengatur pembantu untuk kita. Ya, itu pasti 10.000 kali lebih kuat dari ketiga wanita tua bau ini. Setelah itu, dia memandang Jennifer dan berkata dengan tegas, kalian bertiga, cepat pergi dari sini. Jennifer tercengang. Bab 1948. Dia memandang Nyonya Wilson dan berkata dengan tidak percaya, Nyonya tua, Anda mengatur kami keluar. Ini terlalu berlebihan. Jangan lupa, kita pernah bersama di pusat terpencil. Kami bermaksud merawat Anda dan membantu Anda. Kami juga memberi pelajaran pada cucumu. Elaine, wanita tua Wilson bertanya dengan kejam. Apakah saya meminta bantuan dari kalian? Kapan saya meminta kalian memberi Elaine pelajaran untuk saya? Itu semua karena Anda melihat Elaine marah. Jadi Anda memukulinya. Jennifer benar-benar kecewa. Nyonya Wilson, Anda benar-benar mempersiapkan wajah Anda lebih cepat daripada membalik buku. Kami sangat membela Anda di penjara. Dan kami tidak pernah menyangka Anda akan seperti ini. Nyonya Wilson berkata dengan wajah kosong. Saya sangat menyesal telah mengecewakan kalian. Tetapi ini juga pelajaran bagi Anda. Memberitahu Anda untuk mengenali identitas Anda sendiri. Jangan berpikir bisa memulai cabang tinggi sepanjang hari. Jennifer menggertakkan giginya dan berkata, hei, Nona tua, apakah kamu berbicara seperti itu? Oke, kalau begitu aku tidak akan pergi. Aku akan melihat apa yang bisa kamu lakukan padaku. Yara dan Yulia pun berkata berturut-turut, ya, kami tidak akan pergi. Wanita tua Wilson tidak menyangka mereka bertiga masih ingin bermain dengannya. Dia berkata dengan dingin, kalian bertiga jangan bermain-main denganku di sini. Coba berkaca untuk melihat dirimu sendiri. Seperti badanmu bau. Apakah kalian bau layak tinggal di villa elit Thompson ini? Jika kalian bisa tinggal di villa mewah seperti ini, dunia memang benar-benar tidak adil. Mengatakan itu, Nyonya Wilson berkata dengan wajah arogan, saat saya berada di pusat terpencil, itu adalah hari-hari ketidakberuntungan saya. Kalian mengira saya bersama kalian. Apakah kalian pikir saya orang yang sama dengan kalian? Yara marah. Nyonya tua Wilson. Seperti kata pepatah, seekor burung phoenix dalam kesulitan tidak sebaik ayam. Jangan keterlaluan. Kamu wanita tua. Itu menyinggung kami. Bahkan jika Anda sudah tua, kami tega memukulmu. Benar, Yulia segera menggema. Bagaimana kami memukul Elaine saat itu? Kami juga bisa memukulmu sekarang. Nyonya Wilson menyarankan dan berkata, coba pukul aku. Jika kalian berani melakukannya, saya akan segera memanggil polisi. Polisi pasti akan menangkap kalian bajingan. Jennifer juga mengepalkan erat-erat. Kemarahannya yang keras membuatnya berharap dia bisa memuat dan meninju Nyonya Wilson sekarang. Namun, dia memikirkan nasihat yang diberikan penjaga penjara sebelum dia keluar. Dia berpikir dalam hati. Penjaga penjara bilang, kita semua dengan jaminan menunggu kesepakatan. Meskipun kita telah memperoleh kebebasan pribadi untuk sementara waktu, kita harus mematuhi hukum.
Jika tidak mematuhi hukum dan menyebabkan masalah, kemungkinan besar akan ditangkap kembali. Bukan hanya harus memaafkan sisa hukuman, dan mungkin hukumannya akan bertambah. Mempertimbangkan hal ini, dia harus menekan kemarahannya. Lalu dia berkata dengan dingin, "Nyonya tua, aku juga bisa melihatnya. Kamu tidak bermain-main dengan kami, kan? Karena kamu pikir kami tidak bisa menyentuhmu, maka kami akan pergi." Wanita tua Wilson mengangguk. "Lebih baik kalian pergi dengan cepat, atau aku akan segera memanggil polisi." Jennifer menggertakkan giginya dan berkata kepada dua orang di sekitarnya, "Oke, tidak peduli apa, kita sudah bebas. Tidak perlu kembali ke masalah ini. Ayo berkemas dan pergi." Meskipun dua orang lainnya tidak mau, mereka tidak berani membuat masalah. Mereka takut kembali ke pusat terpencil. Mereka hanya bisa mengangguk dengan marah. Mereka bertiga mengemasi barang-barang mereka dalam kemarahan dan kehilangan, dan bersiap untuk pergi dengan gulungan tempat tidur mereka. Nyonya Wilson mengawasi mereka. Melihat mereka semua telah berkemas, dia mengipasi tangannya di depan hidungnya dan berkata dengan jijik, "Oh, benar-benar bau. Segera pergi. Jika kalian berani datang lagi, aku akan memanggil polisi dan menangkap kalian secepat mungkin." Jennifer merasakan kebencian yang besar, namun dia takut menyebabkan masalah. Dia hanya bisa menanggungnya dan berkata kepada dua orang di sekitarnya, "Ayo pergi." Pada saat ini, 7 atau 8 pria kuat tiba-tiba mendorong pintu dan masuk. Melihat situasi ini, mereka bertanya, "Apa yang terjadi? Kemana kalian bertiga akan pergi?" Jennifer mengira orang-orang kekar yang garang ini semuanya diperintahkan oleh Nyonya Wilson. Dia segera berkata dengan gugup, "Jangan marah, saudara-saudara. Kami akan segera pergi. Ayo pergi." Pria yang memimpin berkata dengan dingin, "Mengapa kalian pergi?" Tuan Webb berkata, "Kalian bertiga bisa memperlakukan tempat ini sebagai milik kalian mulai sekarang. Rumah ini milik Tuan Webb, bukan milik Nyonya Wilson. Nyonya Wilson sama seperti kalian, hanya sementara tinggal di sini. Jadi, selama Tuan Webb mengizinkan, Nyonya Wilson tidak berhak memaksa kalian." Bab 1949. Nyonya Wilson tercengang. Jennifer. Mereka ternyata diatur oleh Donald. Apa yang diinginkan Donald? Mungkinkah mereka bertiga adalah pembantu yang dia atur untuknya? Tepat ketika wanita tua itu tidak sadar, Jennifer mendengar kata-kata pria kekar itu dan berkata dengan penuh semangat, "Kakak, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Kami bisa tinggal di sini." Pria itu mengangguk. "Tentu saja. Bukankah pengemudi sudah merekam sidik jari kalian? Kalian bisa memperlakukan tempat ini sebagai rumah kalian." Wanita tua Wilson berteriak putus asa, "Adik, tolong beritahu Tuan Webb, kami tidak menginginkan pembantu seperti mereka. Mereka bertiga hanyalah wanita petani, dan mereka tidak tahu beberapa karakter besar. Bagaimana mereka bisa membantu kami? Apa mereka bisa membantu kami? Lebih baik memberi kami 3 perawat profesional, yang bisa mencuci pakaian dan memasak." Pria itu berteriak dengan dingin, "Wanita tua, Anda tua dan jelek, tapi Anda berpikir baik dan kreatif. Anda masih menawar dengan Tuan Webb. Kamu siapa?" Wanita tua Wilson dimarahi dan wajahnya memerah. Dan dia berkata dengan ragu-ragu, "Kalau begitu kami tidak membutuhkan bantuan. Oke. Biarkan mereka bertiga pergi. Kami bisa melakukan semuanya sendiri." "Tidak bisa. Seperti yang saya katakan tadi. Ketiga orang ini, seperti keluargamu. Semuanya akan menjadi penghuni rumah ini. Mereka setara denganmu. Kamu tidak bisa mengusir mereka." Begitu Jennifer mendengarnya, dia menatap Nyonya Wilson dan berkata sambil mencibir, "Oh, Nyonya Wilson. Saya pikir Anda benar-benar orang kaya karena bisa tinggal di villa semewah ini. Anda bisa berbalik begitu cepat. Saya tidak menyangka villa besar ini ternyata sama sekali bukan milik Anda." "Ya, mengapa kamu bersandiwara? Saya benar-benar mengira ini adalah villa Anda. Saya tidak menyangka. Anda sama dengan kami bertiga, hanya penghuni." "Itu benar," Yara berkata dengan nada menghina. "Kamu sangat sombong. Kelihatannya itu benar-benar luar biasa. Saya tidak menyangka semua itu palsu." Yulia juga menambahkan,
Aku masih berpikir kamu benar-benar orang kaya, yang tinggal di rumah mewah. Sekarang aku tahu kamu hanya orang rendahan yang tinggal di rumah mewah. Ekspresi Nyonya Wilson sangat jelek. Villa ini memang bukan miliknya. Villa ini milik Donald. Donald membiarkan keluarga mereka tinggal di sini agar mereka bisa hidup. Jika Donald tidak membiarkan mereka hidup, maka mereka bisa keluar kapan saja. Dengan kata lain, jika Donald juga menginginkan Jennifer dan mereka bertiga untuk tinggal, maka Nyonya Wilson tidak bisa menghentikannya. Jennifer tiba-tiba mengangkat dan menahan napas. Dia dengan bersemangat berkata kepada keduanya, "Mulai sekarang, kita juga menghuni villa besar ini. Orang-orang yang berpura-pura menjadi orang kaya ini tidak punya hak mengusir kita." Ya, dua lainnya juga sangat bersemangat. Setelah mengetahui minat di antara mereka, mereka dalam suasana hati yang baik. Lagi pula, ini tidak hanya mengecewakan wanita tua itu, tetapi juga memungkinkan mereka bertiga untuk tinggal di villa besar ini secara wajar dan legal. Pada saat ini, Jennifer tiba-tiba teringat sesuatu, dan bertanya kepada pria kekar, "Kakak, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Anda." Pria itu berkata, "Tanyakan saja." Bab 1950. Jennifer berkata, "Kami sudah melihat semua kamar di villa ini. Semua kamar besar dan bagus sudah ditempati oleh keluarga Wilson. Kami hanya menemukan beberapa kamar kecil yang kosong. Karena kami bertiga punya hak yang sama, jadi izinkan kami meminta kamar mereka dipindahkan." Ya, Yulia juga kembali sadar dan berkata dengan penuh semangat, "Kami juga ingin tinggal di kamar besar yang menghadap ke selatan." Pria itu tentu saja tidak mengira sebagai masalah besar. Dia berkata sambil tersenyum, "Tentu saja. Kami tidak peduli bagaimana kalian membagi kamar di antara kalian." "Bagus sekali." Jennifer segera berkata, "Saya ingin kamar tidur besar di lantai 3. Kamar tidur siapa itu? Cepat keluar. Jika tidak, jangan salahkan saya akan membuang semua barang-barang di dalam." Wanita tua Wilson berkata dengan marah, "Beraninya kamu. Kamar tidur besar di lantai 3 adalah kamarku. Tidak ada yang bisa memicunya." Jennifer mencibir, "Kamu wanita tua yang malang. Cepatlah pergi dariku. Aku baru saja memberi wajah. Kami sepertinya datang untuk bergabung dengan Anda dengan tulus dan ingin melayani Anda seperti ibu kami sendiri. Anda orang tua akan sangat tidak berperasaan. Sekarang Tuan Webb telah berbicara. Mari kita bicara berdasarkan kekuatan kita. Saya ingin kamar di lantai 3. Jika Anda berani menolaknya, pikirkan saja apakah Anda memiliki kemampuan." Wanita tua Wilson tiba-tiba putus asa. Bukan hanya putus asa, tapi juga penyesalan yang mendalam. Baru sekarang dia menyadari bahwa orang ketiga ini adalah pembantu yang sudah diatur Donald. Jika dia tahu ini masalahnya, dia seharusnya tidak meneriaki mereka. Dia bahkan mengusir mereka, meskipun mereka tidak setara dan kejam. Dia cukup menghormati mereka. Mereka menghormati dirinya sendiri. Dia memiliki kekuatan untuk memerintahkan mereka melakukan sesuatu. Dia telah menyinggung mereka, dan mereka bertiga tidak keluar pada akhirnya. Apalagi Jennifer mengambil kamarnya sekarang. Bukankah ini hasil perbuatannya sendiri? Memikirkan hal ini, Nyonya Wilson merasa sangat tidak bahagia. Dia berkata kepada Jennifer, "Oh, Jennifer, itu semua hanya kesalahpahaman. Tolong maafkan saya sudah tua dan bingung. Saya tidak bisa hidup lama lagi. Terkadang otakku tidak berfungsi dengan baik. Jadi kau kadang mengatakan beberapa hal yang tidak menyenangkan. Jangan bawa ke hatimu. Aku selalu menganggapmu seperti anak perempuanku sendiri." Jennifer berkata dengan jengkel, "Sekarang kamu mencoba merayuku. Apa yang kamu lakukan? Aku sudah tahu aslimu. Kamu egois dan tidak tahu terima kasih. Sekarang kita semua tinggal di bawah atap yang sama. Kamu sebaiknya tidak membuatkanku jengkel, atau saya akan membuat hidupmu lebih buruk dalam hitungan menit." Ketika Nyonya Wilson mendengar ini, dia gemetar ketakutan dan berkata, apakah kamu tidak takut untuk masuk penjara lagi?" Pada saat ini, pria kuat itu segera menambahkan, "Kamu tidak perlu khawatir. Tuan Webb sangat terpandang. Hal-hal kecil ini pasti bisa dilakukan." Ketika Jennifer mendengarnya,
dia langsung merasa seolah-olah telah menerima injeksi kardiotonik, dan mencibir, "Maaf, Nyonya Wilson. Mulai sekarang, kamar besar di lantai 3 adalah milikku." Wanita tua Wilson hampir pingsan. Kamar tidur besar di lantai 3 adalah kamar tidur terbaik di seluruh villa. Ketika dia pertama kali pindah, dia jatuh cinta dengan kamar itu, dan itu sangat nyaman untuk ditinggali. Benar-benar tak tertandingi oleh kamar yang lain. Terlebih lagi, wanita tua itu serakah akan kesenangan sepanjang hidupnya. Dia berencana tinggal di kamar tidur yang begitu bagus sampai dia meninggal. Sekarang Jennifer mengambilnya. Dia cemas dan menangis. "Jennifer, saya sudah tua. Yah, mungkin suatu hari nanti aku akan mati. Kamu bisa membiarkanku mati di kamar itu. Dan saya bereinkarnasi. Bisa menjadi keluarga yang baik dalam kehidupan selanjutnya." Jennifer melangkah maju dan menamparkan wajah Nyonya Wilson. Lalu berteriak dengan kejam, "Jangan omong kosong. Ibu saya minum pestisida pada saat itu. Di rumah beratap genteng bobrok di kampung halaman saya. Menurut apa yang kamu katakan, apa ibuku bisa menjadi keluarga yang baik dalam kehidupan selanjutnya?" Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.